Salve saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, aku bernama Stella Jaya. Waktu yang renungan tentang makhluk yang episode sebelumnya, nomor 1 itu, kan segala makhluk memuji Tuhan, udah tahu ya. Kalau sekarang renungan tentang makhluk yang kedua, ada firman berkata, tidak ada taranya di atas bumi, itulah makhluk yang tidak mengenal takut. Segala yang tinggi takut kepadanya, ia adalah raja atas segala binatang yang ganas. Kan aku kan sebagai pendoa pertapa sehari-harinya tuh suka mewartakan Injil. Sekarang sih udah canggih, ada media era digital kayak begini di YouTube segala ya. Gak harus untuk pergi alam misionaris ke pedalaman desa untuk mewartakan Injil. Itu kan waktu dulu udah diwakilkan sama Saint Franciscus Xavier. Terus waktu itu yang Rasul Paulus yang pengen naik kapal kemana-mana gitu ya, perahu apa gitu ya. Terus kalau ada lagu kan, Yesus mengutus muridnya pergi berdua-dua keluar masuk kota menjelajah semua desa. Pada yang miskin papa semua akan jadi berkat gitu kan. Bukannya berarti yang misiones ke pedalaman, pedesaan gitu yang daerah-daerah mana gitu bukannya nggak dibutuhin lagi. Ya sekarang sih aku lagi bahas tentang makhluk bukan hanya bermakna binatang kalau makhluk kayak begitu ya. Misalnya kan Raja Daud zaman dulu tuh ya. Kan dia adalah seorang pekerjaannya gembala. Kan ada domba-dombanya. Domba-dombanya itu dijagain gitu. Yang aslinya katanya kan Tuhan Yesusnya juga seperti gembala yang baik. Domba-domba yang asing mendengar suara gembala yang asing dikenalin. Kalau misalnya ada gembala yang palsu yang orang asing, dia pasti kabur. Gak mau nurut, dia nurutnya sama gembala yang aslinya. Lucu ya. Kalau misalnya Raja Daud itu sebelum menghadapi Goliat zaman dulu ya, itu dia udah punya pengalaman menggembalakan dombanya itu. Jadi selamat lagi dia kan teguh beriman, Daudnya teguh beriman. Jadinya terhindar dari bahaya outdoor kan dia di luar ruangan terus kan. Sekitar-sekitarnya itu ada hutan apa segala. Dia nggak domba-dombanya terlindungin karena berkat doanya Daud juga. Dari singa, dari beruang, dari binatang ganas. Makanya Tuhan roh atas segala makhluk di bilangan 27 ayat 16 ya. Tuhan roh atas segala makhluk. Ternyata manusia di dunia nyata juga ganas-ganas hewan apa kenapa kalau rajin berdoa juga bisa terhindar juga. Karena aku sehari-hari kadang-kadang jalan-jalan kaki mau pergi beli produk apa, cemilan, makan apa gimana. Kadang-kadang kan suka ada yang itu pupi bukannya anak anjing karena gimana lewat gitu kan. Kadang-kadang aku suka agak dia kan gonggongnya galak-galak gitu. Tapi gak gigit sih, pasti gak gigit. Cuman dirantai kenapa gimana. Cuman kan aku takut aduh rantainya lepas gak kenapa gimana, gonggongnya galak apa gimana. Aku langsung teriak aja dalam hati seberapa sedikit ngomong self frustrasi sih. Nah itu ketakutan aku langsung lenyap. Seketika lenyap. Karena namanya self frustrasi sih juga seperti kan dia kan doain binatang, pelindung hewan, pelindung binatang. Karena dia Santo Franciscus Assisi masa hidupnya suka berdoa di taman, suka mencintai alam. Jadinya diberikan ini karunianya sama Tuhan bisa berbicara dengan binatang, tumbuhan gitu. Nah terus udah gitu ternyata ya, kalau aku Kastela nggak bisa bicara ke tumbuhan, kalau binatang sedikit-sedikit dengan suara hatinya diizinkan Tuhan ya. Ternyata kalau binatang itu yang menyelamatkan dia itu ya, kalau manusia kan yang demikianlah tinggal ketiga hal ini yaitu iman, harapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Semuanya adalah anugerah kan kalau misalnya bisa selamat karena anugerah. Ada juga atas belas kasihan Tuhan ya. Kan manusia kalau pengadilan pengadilan akhirnya ketika manusia berpulang meninggal mau masuk surganya kan sama hewan beda kali ya takarannya. Kalau hewan itu sebenarnya mungkin aku mengira-ngira berharap supaya selamat. Jadinya kalau misalnya hewan itu di alam rohnya sebegini di dunia nyatanya ya, dia juga sebenarnya mikir yang terlalu berat-berat juga nggak terlalu bisa. Kalau kodrat hewaninya kan beda sama insting hewaninya, beda sama akal budi manusia. Kalau misalnya aku Kastela lagi nulis to-do list, hari ini kegiatan aku 1, 2, 3 gini, dia masih bingung, pusing nih. Jadi sehari-harinya dia bisa menahan rasa lapar juga. Sebenarnya hewan-hewan di mana-mana juga rindu dan berharap, hatinya rindu untuk teguh beriman juga dan rindu akan kebenaran.
Misalnya dia kalau didoain sama manusia masih hidup, sembuh ya sakitnya gitu ya, didoain gitu. Novena San Franciscus Assisi taruh. Novena for sick pets gitu. Nah itu dia ngerti tuh, binatang-binatang ada juga yang ngerti, oh aku lagi didoain nih katanya gitu biar sembuh. Dia diem gitu. Jadi sebenarnya insting spiritualnya hewan juga sebenarnya ada juga. Namanya juga ciptaan Tuhan. Tuhan mengasihi binatang di mana-mana, dia rindu akan memuji, memuja, berdoa pada penciptaannya, ada juga kerinduan hati untuk begitu. Pinter-pinter juga dia. Ya udah ya. Kalau misalnya aku bertapa, berdoa, misalnya lagi kunjungan, kebetulan lagi outdoor ya, nggak harus ke hutan, bertapa di hutan, bertapa di air terjun segala kalau aku ya. Karena aku kan sekarang di doa di Gua Mari juga bisa, sama taman doa juga bisa, nggak harus nuntut ilmu bolak-balik Monte Gargano biar dapat jadi ilmu sakti, biar jadi sakti. Jadinya aku kok nggak terlalu takut sama binatang buas lagi. Misalnya kalau serangga-serangga gitu sih ya pakai ini aja, apa, obat anti nyamuk apa segala gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya binatang yang ganas kayak beruang, singa juga, kan Raja Daud waktu dulu telah mengalahkan ketakutannya gitu. Jadinya nggak bakal tuh orang dimakan beruang, gigit singa, kenapa ya kalau lagi mewartakan Injil, bertapa kebetulan di outdoor yang lagi ya pokoknya aku sadar Tuhan roh atas segala makhluk. Jadi aku tidak terlalu takut dengan binatang ganas lagi. Jadi udah berdoa Novena Saint Francis Assisi apa gitu ya. Nggak harus pakai apa tongkat bawa kemana-mana atau apa gitu ya, supaya mengusir yang gimana gitu. Jadi dengan iman juga mengalahkan ketakutan. Kayak binatang-binatang di mana-mana juga dia juga berusaha beriman supaya nggak takut dimakan sama yang lebih besar darinya, hewan yang lebih besar darinya. Ya, jadi demikianlah renunganku yang episode yang nomor 2, renungan tentang makhluk. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Berkah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.